Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semuanya ke video Koko Crypto. I'm your host. Seperti biasa, hampir semua video gue ngomong yang sama. I'm back, you guys are back with Koko Crypto. Hari ini, itu video yang sangat-sangat spesial buat kalian semua. Gara-gara kalau kalian OG, kalau kalian udah nonton Koko Crypto sejak tahun 2024, gue ini datang dari background technical analysis. Oke, gue dulu seorang trader yang terus terang tradernya degen ya, baik itu nge-trade meme coins, nge-trade altcoins yang low cap dan lain-lain, semuanya gue udah dokumentasi di channel ini. Even trades yang dulu yang gue loss besar, yang gue win besar, yang gue salah klik, itu semuanya ada di channel ini. Kita bakal balik lagi ke akar-akar awal permulaan channel ini, yaitu hari ini kita bakal cek on-chain analytics sekaligus indikator-indikator ya. Alasan gue kenapa dari tahun 2024 ya, kalau kalian nonton sejak tahun lalu, itu nggak pernah bearish, itu nggak pernah percaya kalau ada bear market, gara-gara gue tahu di balik semua pergerakan Bitcoin ini, naik turun sideways, di balik semua pergerakan altcoins ini, Bitcoin can only go one way, yaitu naik long term ya. Dan itu udah terreflect saat kita timing weekly cycle low di sini ya, dan kita masuk Bitcoin trade di sini dengan stop loss yang sangat-sangat jauh di 69.000. Masih gue pegang trade-nya sampai sekarang. Members tahu ya. Tapi kita balik lagi ke main topic, yaitu bahas Bitcoin dan on-chain analytics-nya. Ada apa sih di balik harga Bitcoin yang membuat Bitcoin ini sekarang tuh harganya kayak gini? Jadi kemarin gue baru ngasih tahu ya, Bitcoin, Trump ngeluarin tarif di EU 50%, Bitcoin dump. Habis itu Trump ngeluarin tarif pause, tarif delay untuk EU. Habis itu semuanya Bitcoin pump. Dan sekarang lagi retest kembali ya, this macro trendline. Ini macro trendline yang kita udah tarik sejak 8 April. Tapi dari awal bulan, saat harganya masih di area sini, gue bilang ke kalian semua, publicly gue pengen harganya turun. Minimal saat itu ya, saat masih di sini, minimal ke 100.000 atau bisa ke 97 ataupun 92 lagi. Ngetes di bawah sini gara-gara ada gap. Ada fair value gap yang sampai sekarang masih dibuat sama Bitcoin ya. Di sini nih, tuh, lihat ada gap yang sampai sekarang masih belum ke fully filled sama Bitcoin. Dan yang kemarin gue bilang di live, kalau seandainya nggak di fully filled sekarang, jadi saat harganya naik, kita bakal lihat gap ini bakal ke filled nanti saat bear market untuk Bitcoin. Tapi tujuan gue mau Bitcoin ini turun bukan karena gue bearish, karena gue tidak pernah bearish. Gue tuh mau Bitcoin ini turun biar kita bisa load up, biar kita bisa masuk di harga yang lebih diskon, di harga yang lebih murah sebelum nanti kita ditembus ke atas kembali. Ya, bukan berarti gue bakal shorting di sini maupun di sini. Saat uptrend kita nggak shorting. Ya, kita nggak melawan market asal ada clear invalidation kalau Bitcoin nggak bisa survive. Selama uptrend ini kita selalu ngambil longs dan longs dan longs. Dan gue bukan satu-satunya orang yang mikir kalau Bitcoin ini bisa turun. Soalnya kalau kita mampir ke CoinEng dan kita lihat jumlah whales yang pengen beli harga Bitcoin lagi, lebih banyak whales di bawah daripada jumlah whales yang siap jual di atas. Ya, buat yang nggak tahu, ini adalah jumlah large orders. Jadi kalian bisa lihat nih, setiap garis hijau ini, misalkan kita ambil yang ini ya. Nah, contoh tuh, setiap ada garis hijau, ini ada detail, ada orang, ada whale ya, yang mau beli spot Bitcoin USDT di harga 106.000 dengan volume, dengan jumlah 82,5 BTC atau sebanyak 8,75 juta dolar. Dan kalian bisa lihat, itu pun cuma buat satu garis. Ada banyak banget garis-garis yang kalian bisa lihat di sini. Setiap garis itu bikin satu warna. Kalau di bawah artinya hijau, gara-gara mereka mau beli. Kalau di atas artinya merah, artinya mereka mau jual. Ya, konsentrasi orders itu ada di bawah. Dan kebetulan konsentrasinya adalah orang-orang yang mau beli semua. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih rendah, kita turun ke 1 jam ya. Kalian bisa lihat ya, cluster ordersnya tuh udah ada icebergnya, udah ditanam. Satu di sini, satu di sini, ya kan? Satu di sini lagi tuh. Large cluster, of course, pasti di swing low ya. Orang-orang trader yang udah experience pasti mau harganya di support di swing low. Jadi banyak banget yang tempel ordernya di sini biar beneran di support. Tapi lihat, setelah swing low ini udah dilewati, nggak ada order nih, kosong di sini. Habis itu mulai banyak orders lagi di bawahnya. Kalian bisa lihat sendiri, ada cluster di sini, ada cluster di sini, harusnya iceberg juga ya, dan makin banyak ke bawah. Tapi kalau seandainya kita lihat ke atas, sebenarnya juga ada sell orders.
Ya, sebenarnya juga ada sell orders. Misalkan tuh, ada yang mau jual Bitcoin USDT perpetual di harga 109.250 sebanyak 35 Bitcoin atau sebanyak 3,91 juta dolar. Ini juga ada. Ya, ini juga ada. Ini juga ada. Tapi konsentrasi orders di atas itu jauh lebih sedikit daripada konsentrasi order di bawah. Ngasih tahu kita kalau ada chance kalau harga bakal ke bawah untuk nge-sweep liquidity kayak kemarin. Gara-gara hubungan antara liquidity dan price adalah liquidity attracts price. Price, harga, itu tertarik dengan liquidity paling besar. Itulah kenapa tools-tools kayak gini itu berguna banget buat kita tahu kalau harga besok bakal kemana. Ini adalah liquidation heat map, sama ya, sama kayak yang kalian lihat di sini. Ini tuh liquidation heat map, tapi ini lebih jelas. Banyak banget orang-orang yang baru kena liquidate saat harganya turun ke bawah, ya kan? Dan the next liquidation zone itu di atas. Dan kalau kita ke time frame yang lebih tinggi, sebenarnya Bitcoin ini saat sideways, ini udah nge-liquidate banyak banget orang. Ya, saat turun, kena liquidate nih orang-orang yang di bawah sini, yang ngelong. Saat naik, ini juga nge-liquidate banyak banget orang yang going short. Naik lagi, going short, hancur. Naik lagi, liquidated. Turun, keambil semua liquidation price ini. Oke, jadi kita tahu kalau Bitcoin ini bakal kemana just by looking, hanya lihat liquidity dan liquidation orders. Next, kita break sebentar dari on-chain analytics. Gue mau ngasih kalian proyeksi untuk Bitcoin cycle top. Oke, Bitcoin cycle top, bear market cycle bottoms, itu gimana sih kok? Gue masih nggak ngerti. Buat mayoritas orang yang nonton Koko Crypto harusnya udah paham di mana. Harusnya udah tahu di mana. Gara-gara kalian semua yang nonton Koko Crypto adalah orang-orang yang pintar semua. Tapi buat orang-orang yang baru masuk atau orang-orang masih bodoh, nih gue kasih tahu ke kalian, oke? Jadi ini adalah 4-year cycle, ya, di mana Bitcoin naik selama 2,5 tahun dan turun selama 1,5 tahun. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini cycle pertama Bitcoin, ini cycle kedua, ini cycle ketiga, dan sekarang kita lagi lewatin cycle keempat. Ya, Bitcoin umurnya itu nggak lebih dari 16 tahun. Dan kita bisa lihat langsung bull market pertama Bitcoin itu ngetop di bulan Desember. Habis itu ngebottom, kita ambil ini aja ya, di bulan Januari. Bull market top di bulan Desember 2013, bear market bottoms di bulan Januari 2015. Bull market top di bulan Desember juga. Bear market bottoms kita ambil di sini aja di Desember 18. Bull market top untuk cycle berikutnya di November. Bear market bottom di November 2022. Terus bull market top ini gimana? Dengan kita bisa lihat 3 cycle sebelumnya, kita bisa bikin proyeksi nih. Bitcoin bakal top kapan, Bitcoin bakal bear market bottomnya kapan. Kalau kalian paying attention dari tadi, ini top Desember, ini top Desember, ini top November. Oke? Bottoms di Januari, Desember, November. Ya, November ataupun ya buletin aja November lah. Jadi kita punya Januari, Desember, November. Artinya tops occurring sekitaran bulan November atau Desember dan bottoms occurring di paling lama bulan November ya, atau paling cepat bulan November ataupun sampai Januari, bahkan akhir Desember kalau gue ambilin ya, karena ini kan weekly time frame. Jadi gue ambil aja November ataupun Desember akhir 1 tahun kemudian. Ya, jadi ekspektasi kita adalah kita bakal top di Novemberan, Desemberan akhir tahun ini, dan kita bakal bottom di, meskipun ini belum ada ya, kita bakal bottom di sekitar 1 tahun kemudian, yaitu di November dan Desember 2026. Gue juga mau ngasih kalian sedikit update ya mengenai weekly cycle low and double theory. Kalau kalian udah nonton Koko Crypto minimal sebulan, kalian harusnya udah tahu tentang ini. Ya, the main body and weekly cycle low theory. Ya, dimana kita lagi nyari doubling sekarang. Dan gue extend untuk model ini, gue extend untuk price action makin tinggi ke tahun 2026, just in case kalau kita nggak ada bear market di tahun 2026. Gue juga kemarin ngasih tahu kalian kalau weekly cycle itu terjadi di setiap ini. Tapi rasa gue ini agak outdated dan ini agak jelek, jadi gue update gambar ini jadi lebih rapih lagi. Oke? Jadi kita sekarang tahu nih weekly cycle low itu selalu datang setelah segini hari ya, atau sekitar 28 minggu sampai 32 minggu at the maximum. Ya, kita punya sekitar 2 minggu ke belakang dan 2 minggu ke depan untuk margin of error. Jadi kalau gue layer lagi, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat langsung weekly cycle low ini terjadi di sekitaran sini, let's say di sini. Habis itu ini juga terjadi di sini ya. Habis itu ini terjadi di ujung. Dan sekarang kita juga expect weekly cycle low terjadi nanti ya di sini.
Baik itu bakal disustain dan makin naik ke atas, makin tinggi bull run-nya, atau ini bakal jadi invalidasi dan weekly cycle low, kita bakal cari trend reversal dari sini dan masuk bear market. Nggak hanya gue update gambarnya, gue juga bikin daily cycle low chart juga, ya, dimana kita mulai track saat di sini, saat 7 April, dan karena ini daily cycle low, kita harus turun ke daily time frame, dan ini expected-nya ya. Jadi daily cycle low udah kita cantumin di tanggal 7 April, dan kita expect daily cycle low-nya nanti di kisaran awal bulan Juni. Ya. Habis itu daily cycle low berikutnya, itu di sekitaran awal bulan Agustus, dan lain-lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau udah sampai sini, kalian udah tahu ya, kita expect begin lower high untuk cari bear market bottoms. Tapi kalau seandainya harga bisa disustain for some reason ya, misalkan Bitcoin doang yang disustain nih, abis itu semua altcoins pada masuk bear market, itu kita bakal pantau nanti pergerakannya bagaimana. Jadi kita bisa antisipasi something like this. Nah, ekspektasinya nanti bakal turun, sama kayak data sebelumnya juga. Kalau kalian masih bingung cara ngitungnya gimana, ini ada chart yang ngebantu banget. Ini daily cycle count, sekitar 60 hari ya, gara-gara daily itu pakai hitungan hari, dan kebalikan weekly itu pakai hitungan minggu. Di sini bilang 24 sampai 28 minggu setelah weekly cycle low sebelumnya, tapi gua adjust untuk Bitcoin ke 28 sampai 32 minggu gara-gara itu lebih mereflect the bottom of lowest untuk harga Bitcoin. Bagaimanapun juga weekly cycle lows dan daily cycle lows ini cuman membantu kalian memproyeksikan periode, memproyeksikan time, waktu, ya, bukan memproyeksikan harga. Jadi apa yang gue barusan ngasih tahu di sini nih daily cycle low bakal turun ke sini, nggak berarti bakal turun ke 102, nggak berarti bakal turun ke 103. Kita cuman expect kalau daily cycle low-nya bakal nge-bottom out di sini sebelum makin naik lagi seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya weekly cycle lows juga kayak gitu. Bottoms. Jadi kita bisa catch this move nanti ya di awal Juni, boom, dimanapun juga untuk Bitcoin, set stop loss yang sangat-sangat tight, sangat-sangat ketat, dan kita bisa long untuk Bitcoin kedua kalinya sejak kita long Bitcoin di weekly cycle low. Ya, kalian semuanya udah tahu kenapa gue nggak time this daily cycle low, gara-gara saat itu gue masih jalan. Jadi nanti kita bakal build up long positions untuk Bitcoin, dan untuk members, kalian semuanya harusnya udah tahu ya, kita bakal cari posisi kedua untuk altcoins, ya. Posisi kedua untuk Bitcoin, posisi kedua untuk altcoins. Jadi stay tune aja sampai kita dapat this daily cycle low reversion. Sekarang kita masuk ke main topic hari ini ya. Gue kasih title biggest buy signal gara-gara gue mau ngasih kalian insight tentang ETF, oke? Especially BlackRock. Kalian bisa lihat ini adalah live yang kita bikin ya di tanggal 15 Mei. Dan kalian bisa lihat Grayscale 228.000 Bitcoin, BlackRock 620.000 Bitcoin, dan lain-lain. Gue mau kalian ingat angkanya baik-baik, especially BlackRock's holdings. Ingat, 15 Mei. Fast forward ke live berikutnya, 5 hari yang lalu, di 21 Mei, okay, Bitcoin holdingsnya BlackRock naik sebanyak 13.000 Bitcoin dalam 1 minggu. Ya. Dan sekarang, hari ini juga ya, tanggal 27 Mei, balance-nya naik kembali ke 652.000 Bitcoin. Dan kalau kalian mau lihat performanya BlackRock, kalian bisa lihat sendiri. Ini buying dari BlackRock itu gua hampir tidak pernah lihat. FOMO dari BlackRock itu cuma terjadi 3 kali. Satu sekarang, satu saat akhir April di mana balance total satu hari itu bisa nyampe 1 miliaran, ya. Dan satu lagi itu saat ETFs pertama kali dibuat. Lucunya adalah mereka beli di all time highs atau mendekati all time highs. Kenapa mereka beli lagi saat ekonomi ini lagi nggak konsisten? Apalagi mereka balance-nya masuk all time highs. Dan jawabannya adalah FOMO. Gimana institution dan orang-orang traditional finance yang invest ke Bitcoin BlackRock ETF nggak FOMO saat semua institution perbankan di Amerika, negara bagian di Amerika maupun negara-negara lain di luar Amerika itu balik lagi nge-FOMO, itu nge-pom-pom Bitcoin, kayak besok tuh udah nggak ada Bitcoin, kayak besok tuh mau di-ban, ya. Dan apalagi kalau kita lihat on-chain-nya, 98,5% orang-orang yang megang Bitcoin is in profit. Kalau kalian megang Bitcoin, chances are kalian masuk ke 98,5% dan sekarang kalian masih profit, ya. Baik itu kalian beli di all-time highs atau all-time lows atau beli baru kemarin di 110. Chances are you are in profit. Dan institution
nggak mau ketinggalan profit ini. Apalagi Bitcoin ini makin lama dijadikan aset emas kedua. BlackRock udah masuk, Grayscale udah masuk, mayoritas institution udah masuk, JP Morgan yang bearish sama Bitcoin pun kemarin baru masuk Bitcoin Services. Visa, Mastercard, semuanya udah masuk crypto adoption. Dan kenapa FOMO sekarang? Kenapa baru FOMO saat harganya mendekati all time high? Bukannya kebalik, bukannya mereka beli saat all time lows dan mereka baru jual saat all time highs. Dan memang benar, ini adalah post dari Glassnode dan across the board pengen jualan. Memang benar sentimen di Bitcoin ETF ini lagi FOMO. Tapi smart money being smart money, nggak mungkin nggak jual at the all time highs atau nearing all time highs. Smart money yang megang 10.000 Bitcoin lebih, 1.000 sampai 10.000 Bitcoin, 100 sampai 1.000 dan macam-macam ya. Semuanya pengen jualan. Holdingsnya udah mulai menurun dan kita udah mulai masuk distribution. Tapi kalian harus tahu jumlah Bitcoin yang dibeli dibanding dengan jumlah Bitcoin yang dijual itu sangat-sangat tidak ketimpang. There isn't enough Bitcoin buat orang-orang yang mau beli nanti. Kalau lu institution atau lu orang kaya di Amerika dan nggak beli Bitcoin sekarang atau di cycle ini, lu kepaksa harus antara nyari Bitcoin yang semakin lama lebih rare supply-nya atau harus kepaksa beli Bitcoin di harga yang jauh lebih mahal dari sekarang. Dan itu faktanya, itulah kenapa orang-orang pada FOMO meskipun semuanya pada naik. Malah kenaikan ini itu sesuatu konfirmasi buat institusi dan buat investor kalau Bitcoin ini benar-benar bisa naik, bukan sebaliknya. Meskipun data yang barusan gue kasih tahu pada selling, ya pastilah pada selling. Kan investor kan smart money. Smart money itu kenapa dijulukin smart? Karena mereka selling di atas dan mereka selalu beli di bawah. Tapi sekarang kita lihat FOMO dari traditional finance dan it is so good to see them back in the market. Ini post yang gue ketemu dulu banget yang kita cover di live saat bulan Agustus 2024. Oke? Dan kalian bisa lihat, saat itu BlackRock masih pegang 347.000 Bitcoin. Essentially, mereka udah doubling. Bayangin tahun depan. Bayangin cycle top tahun depan. Yang bisa kita lakukan sebagai retail kalau mau maksimalin profit di Bitcoin, meskipun nggak megang spot, adalah trading. Swing trading long term. Dan rasa gue itu adalah strategi paling bagus untuk nge-capture move FOMO dari investor institution ini. Apalagi kita baru ngelewatin correction phase. Ya kalian bisa lihat sendiri ya, kalau masuk kotak biru ini atau garis biru ini masuk koreksi. Ya, dan kita baru banget keluar dari koreksi, artinya all that accumulation, semua akumulasi dari smart money itu harusnya udah dilewati. Dan sekarang kita lagi pengen cari higher highs. Ya, pengen cari higher highs. Dan FOMO ini bakal ngebantu kita untuk nyari higher highs untuk Bitcoin. Gak hanya gitu, kita juga ada news di mana Trump Media Group nge-planning, pengen ngerencanain untuk raise $3 billion, $3 miliar untuk beli Bitcoin dan crypto, kata Financial Times. Next, kita juga ada Michael Saylor, di mana company-nya namanya Strategy, baru beli lagi 4.020 Bitcoin, atau sekitar $427 juta di harga 106.000 kemarin. Ya, ini company yang terus beli setiap minggu. Satu minggu beli sekali, satu minggu beli sekali. Parah. Next, gue juga ada update untuk video kemarin. Gue mention kalau ada satu orang namanya James Wynn. Dia nge-shorting Bitcoin dan hasilnya adalah dia loss. Oke? Ini ada meme, so he closed the long with a $10 million loss. Gak hanya dia long, dia loss. Habis itu dia flip short dan kena $15 million loss juga. Ya, he's just like me for real. Jadi meskipun gue mau harganya turun, gue nggak expect untuk buka significant trade apapun, apalagi kalau price masih disustain sangat-sangat besar. Strategi di crypto ini tunggu aja, siap modal, dan kalau kalian dapat entry, kita siap masuk kembali. Seperti biasa, di bagian terakhir kita bakal ngebahas altcoins. Ya, kenapa altcoins kok nggak jadi spotlight kok? Kenapa altcoins kok nggak dijadikan center of attention kok? Kenapa nggak jadiin main topic? Simple, gara-gara selama Bitcoin dominance ini makin tinggi dan makin tinggi dan makin tinggi, gue makin gak bisa bahas altcoins, gara-gara semua pergerakan altcoins bakal didominasi atau bakal bergantung dengan Bitcoin. Tapi yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua adalah mayoritas, gak semua, tapi mayoritas altcoins itu sekarang lagi disustain sangat bagus. Ya, ini Ethereum, habis itu kita punya Solana yang sekarang lagi dites
Sekarang lagi dites uptrendnya nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini Cardano yang baru di retest chopstick pattern trendline dan di hold kemarin. Ini Bitget, gue mau kasih beberapa koin buat kalian ya. Bitget juga meskipun baru nge-break trendline ini trendline yang sangat-sangat agresif dan ekspektasinya memang di break, jadi santai aja ya. Dan beberapa koin-koin kayak Litecoin dan lain-lain, semuanya juga baru nge-retest atau barusan nge-break trendline. Selama Bitcoin ini masih stagnan, kita nggak bisa lihat altcoins nge-pump tinggi. Nggak bisa ngelihat pumps kayak kemarin lagi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah prepare. Siap-siap, preparasi sebelum pump, dan make sure, sangat-sangat make sure untuk kalian punya barang sebelum semuanya nge-pump. Kalaupun nge-dump, itu yang kita mau, gara-gara kita bisa beli altcoins kita di harga yang lebih murah. Jadi jangan khawatir, all-time high Bitcoin masih jauh, kita masih ada chance untuk make money di altcoins. Dan kalaupun misalkan, aduh kok, gue nggak bisa main altcoin lagi, udah loss berapa ratus juta, berapa M, masuk ke Bitcoin aja. Tujuan kita main crypto ini adalah untuk make money. Dan kalau seandainya kalian nggak bisa handle resiko altcoins, artinya kalian nggak kuat main crypto. Mulai dulu main Bitcoin, dan kalau Bitcoin aja kalian masih dak-dik-duk hatinya, stay at Bitcoin atau keluar dari crypto. Karena crypto ini market yang sangat-sangat agresif, yang nggak peduli kalau lu masuk atau enggak. Cuman ada orang-orang yang profit sama orang-orang yang ketinggalan.